Inna ad-dina 'indallahil Islam. Saya mulai menjadi penasaran dengan Islam karena itu tadi ternyata ada sesuatunya nih yang kok bisa sih bikin teman saya yang udah asik malah pengen yang susah gitu. Lo ada apa gitu. Jadi itu bikin pertanyaan besar di dalam hati dan pikiran saya. Nggak gampang loh masuk Islam kayak gue deh, dia bilang gitu kan. Harus berjilbab dan sebagainya. Tapi ternyata semakin di mana di situ ada seperti sulit sekali gitu ya, saya makin penasaran juga ini sebenarnya gimana sih gitu. Jadi sudah pasti tantangan terbesar itu lahir dari keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besar. Itu sudah pasti karena juga tadi seperti saya bilang di awal, saya punya keluarga satu turunan tuh tidak ada yang beragama Islam. Jadi pada saat saya masuk Islam tentunya keluarga besar apalagi ya sangat menentang, dan lagi juga opa saya itu salah satu pendeta yang lumayan terkenal gitu ya di. Ini saya akan berbincang dengan Mbak Elizabeth Janita Ruru. Masuk Islam itu tahun 2014, Pak. Rahim, terima kasih. Hari ini bercerita sedikit tentang kisah hijrah ya, insya Allah seperti itu. Semoga apa-apa yang kita obrolin hari ini bermanfaat buat teman-teman yang menonton, mendengarkan, serta juga membawa hidayah kebaikan untuk kita semua, insya Allah. Jadi apa namanya Pak tadi resepsi terhadap Islam ya Pak? Ya, sebelum berhijrah. Syahadat. Iya. Saya memang seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak, saya adalah anak dari seorang ibu dari Ujung Pandang dan bapak saya orang Manado. Jadi saya juga kelahirannya di Sorowako. Keluarga kami memang turun-temurun beragama Nasrani. Jadi memang saya nggak punya informasi yang cukup ya tentang agama Islam karena memang di keluarga kami itu tidak ada yang beragama Islam. Jadi informasi tentang agama Islam tentunya yang saya dapatkan sebelumnya adalah sangat terbatas. Dan juga mungkin kalau ditanya bagaimana melihat Islam sebelum saya masuk Islam, memang melihat Islam itu ya karena saya, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya gitu. Karena memang nggak kenal, karena memang nggak tahu, jadi saya memang nggak punya informasi apa-apa tentang agama Islam. Yang saya tahu ya agama Islam seperti paling banyak di Indonesia ya, yang memeluk agama Islam itu mayoritas, dan lalu beriringan lah mulai ada berita-berita yang waktu itu juga kita sama-sama tahu ya seputar tentang beberapa kejadian teroris dan sebagainya yang dikaitkan dengan agama Islam. Pada waktu itu tentunya kita sebagian besar masyarakat juga merasa seperti ada yang seperti ada apa gitu ya dengan Islam gitu ya, kok jadi terlabel lekat dengan teroris, padahal kan sebenarnya tidak seperti itu hanya oknum-oknum yang membuat agama Islam menjadi berlabel seperti itu pada tahun-tahun tersebut ya, yang pada kita tahu pada saat itu ada penyerangan. Jadi kira-kira kurang lebih seperti itu sih Pak yang saya rasakan gitu ya, atau yang saya rasakan pribadi ya sebagai pribadi tentang agama Islam, karena memang saya dari kecil tidak ada informasi apapun tentang agama Islam, jadi minim sekali informasi tentang Islam. Jadi opininya Mbak Ica terhadap Islam negatif begitu ya, karena terbentuk oleh media barangkali. Iya betul Pak, tertutup oleh media ya. Media waktu itu ya, terus kan bertubi-tubi ya, banyak sekali ya kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman gitu kan banyak sekali ya, bukan hanya di Indonesia gitu, serangan-serangan teroris itu kan terjadi di yang beritanya besar-besar tuh malah yang di luar negeri gitu ya, Amerika beberapa kali gitu ya. Jadi hal-hal tersebut menjadi kayak informasi yang lebih lebih terdepan gitu ya tentang Islam. Malah istilahnya nih kebaikannya, indah-indahnya Islam tuh ketutup gitu sama informasi-informasi tersebut gitu Pak. Mulai bersentuhan dengan Islam, gimana ceritanya?
Iya, jadi bersentuhan dengan Islam itu memang sebelum 2014 itu ya, eh, ada satu trigger gitu dari saya pribadi ya, ingin tahu tentang Islam. Karena waktu itu saya ada sahabat dekat gitu ya, seorang perempuan yang notabene beragama Islam, tapi sebelum itu tuh ya kehidupannya biasa-biasa aja kayak kita juga, yang maksudnya ya jalan-jalan tanpa hijab apa segala macam gitu ya Pak. Pergi bareng eh, ke tempat-tempat yang nggak selayaknya mungkin ya didatangi oleh eh, teman-teman, kalau udah hijrah pasti nggak ke sana gitu ya Pak. Nah, waktu itu tuh teman saya ini tiba-tiba eh, dia juga menurut pada waktu itu ya sebenarnya nggak kayaknya nggak mungkin deh kalau dia hijrah gitu, karena kayak dia orangnya memang udah feminis sekuler sekuler abis gitu ya, jadi nggak saya juga nggak kebayang gitu kalau tiba-tiba dia menjadi seorang muslimah gitu ya, hijrah pakai kerudung gitu, kayaknya itu jauh banget dari diri dia gitu. Tapi masya Allah waktu itu saya tiba-tiba lihat postingan dia pergi ke Bali gitu ya, terus saya bilang sama dia, ah lu gimana ya, apa yang ada di pikiran lo sampai lo bisa gitu ke Bali tapi lo pakai jilbab gitu, lo mau ngapain ke Bali pakai jilbab? Waktu itu saya bilang gitu sama dia. Terus dia bilang sama saya, nanti gua ceritain kata dia. Nah, singkat cerita waktu itu dia merasa dirinya menjadi lebih baik, dirinya menjadi lebih tenang. Terus saya lihat juga postingan-postingan dia ya, waktu itu masih zaman pet. Itu postingan-postingan dia di pet itu eh, ajakan-ajakan, quotes-quotes gitu ya. Ajakan-ajakan kebaikan, quotes-quotes kebaikan yang membuat saya akhirnya penasaran nih orang kesambet apa gitu ya. Kok dia bisa Hmm. satu tiba-tiba lo kena angin apa gitu, tiba-tiba lo berjilbab apa segala macem gitu. Menurut saya kok lo jadi kayak aneh gitu ya, kok Hmm. apa gitu. Jadi saya juga penasaran apa sih yang dialamin sama hidup dia sampai dia mau berubah. Hmm. Karena saya hidupnya dia yang sebelumnya juga baik-baik aja, uang ada, jabatan ada, eh, sudah menikah, sudah punya anak juga gitu. Jadi kayaknya hidup lo juga nggak ada yang kurang. Kenapa lo harus merubah hidup lo gitu? Ada apa gitu sampai lo harus merubah apa yang sudah lo jalani sekarang? Justru lebih seneng kan lo kemana aja santai, nggak pusing mikirin lo pakai jilbab, mau ke kafe, mau ke mana, pokoknya enak gitu ya. Tapi ternyata dia memilih jalan yang lain. Menurut saya jalan yang dia pilih itu jalan yang menyulitkan dirinya gitu kan. Jadi buat Hmm. saya apa sih ini, kalau malah bikin hidup lo susah dengan Betul. menjadi muslimah seutuhnya gitu. Hmm. Nah, Masya Allahnya dia cuman bilang sama saya bahwa hidup gue jauh lebih tenang sekarang kata dia. Oh gitu ya, ternyata ada ketenangan di sana. Akhirnya saya mulai cari-cari tahu. Terus juga saya waktu itu kan single parent ya Pak, dari kurang lebih sudah 10 tahun single parent. Jadi saya cuma berdua sama anak saya. Jadi kita bertiga. Nah di masa-masa pencarian itu kemudian eh, saya terus mencari apa yang bikin teman saya ini jadi tenang. Kemudian saya bertemu salah seorang sahabat saya lagi. Saya bertemu dengan salah sahabat saya cerita tuh si dia tuh kenapa ya hidupnya jadi kayak gini 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 gini, saya bilang. Ya mungkin pengen jadi baik, pengen jadi tenang gitu. Terus saya bilang apa gitu, apa keuntungannya dari itu semua? Karena menurut saya tidak ada yang lebih nikmat selain kenikmatan dunia kan saat itu. Hmm. Saya nggak ngerti gitu, ternyata ada kenikmatan lain selain kenikmatan dunia yang dikejar oleh setiap umat muslimin gitu ya. Nah setelah berjalannya waktu kemudian eh, saya juga kenal dengan satu sosok eh, pria gitu ya Pak. Nah pria ini kehidupannya sehari-harinya juga gitu, tidak jauh-jauh dari maksiat dan sebagainya. Tapi satu waktu saat sudah mendekati bulan Ramadan atau memasuki bulan, dia bilang sama saya tanya, kamu kalau Ramadan puasa? Oh ya jelas dong, dia bilang. Saya puasa pokoknya kalau Ramadan karena Allah itu sudah memberikan 12 bulan, lalu masa sih 1 bulan saja diminta untuk kita tuh taat, beribadah, berpuasa, masa kita nggak bisa? Toh kita udah nikmat nih, 11 bulan bisa ngapain aja. Istilahnya ya 1 bulan buat
kita jadi kayak pencucian gitu. 1 bulan itu tuh kayak mencuci dosa-dosa setahun penuh gitu kan. Dia bilang ya udah nih sebulan ini saya memang ibadah. Terus saya bilang apa gitu? Ya pokoknya ini penting dalam hidup saya, dia bilang. Harus puasa itu harus, menjalankan ibadah Ramadan itu harus gitu. Terus saya mulai lagi mencari tahu. Ternyata sebagaimanapun seorang Islam gitu ya, terbersit di dalam hatinya ada kebaikan-kebaikan yang sebenarnya dia cari gitu kan Pak. Yang sebenarnya dia ingin raih gitu, yang sebenarnya dia tahu bahwa ada kebaikan lain di dalamnya. Nah, jadi waktu itu saya mulai lagi pencarian saya ke teman-teman, saya tanya. Saya mulai menjadi penasaran dengan Islam karena itu tadi ternyata ada sesuatunya nih yang kok bisa sih bikin teman saya yang udah asik malah pengen yang susah gitu. Lo ada apa gitu. Jadi itu bikin pertanyaan besar di dalam hati dan pikiran saya. Kemudian saya cari tahu lah dengan tentang Islam. Dalam pencarian itu saya mengetahui bahwa di dalam Islam itu hanya ada satu Tuhan yang mengampuni dosa, yang juga menjadi jalan ya untuk kita menuju surga gitu, bahwa kita minta ampunnya ya sama Allah, kita berdoanya ya sama Allah, kita mohon rahmatnya itu juga sama Allah. Kemudian muncullah pertanyaan saya pada waktu itu kepada teman-teman saya ini, kepada 2 orang teman saya ini, saya tanya, oh jadi Tuhannya orang Islam tuh hanya Allah, saya bilang gitu. Iya, dia bilang hanya satu Allah aja, dia bilang gitu. Oh iya, Allah aja ya. Jadi Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, bukan. Karena kan saya pikir ya, di agama saya sebelumnya itu uh, kita ada Tritunggal gitu ya Pak. Jadi saya bukan juga membandingkan, tapi itu apa yang saya alami gitu ya Pak. Membuka pemikiran baru buat saya. Oh ternyata di agama Islam tuh Tuhannya hanya satu. Lalu Nabi Muhammad juga bukan Tuhan, ya Nabi. Saya tanya Nabi Muhammad tuh jadi apa? Terus dia bilang ya bukan Tuhan. Masa lo pikir Tuhan? Iya tadinya saya berpikir, saya kira gitu kan ya Nabi Muhammad itu Tuhan gitu. Karena yang sering diomongin gitu kan ya, sering diutarakan ya, bersolawat kepada Nabi apa segala macam gitu. Jadi karena saking saya nggak punya informasinya tentang Islam, jadi ya saya kayak menyambung-nyambungkan aja semuanya sendiri gitu. Nah, waktu itu akhirnya saya menemukan jawaban itu, kemudian saya merasa sepertinya ini yang saya cari ya. Dalam pencarian saya pun saya merasa ketenangan, saya pun merasa ada sesuatu yang berbeda saat saya semakin ingin tahu tentang Islam, semakin mempelajari Islam. Kemudian saya merasa ada ruang-ruang kosong di hati saya yang bisa diisi oleh agama Islam. Nah, dari situlah menjadi awal saya jatuh cinta sama Islam adalah waktu saya tahu ada surat Al-Ikhlas ya Pak, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, hanya ada satu jalan, yaitu melalui Allah. Itu yang membuat saya kemudian jatuh cinta dengan Islam. Oh enggak Pak, saya menurut saya ya kan menuntut ilmu lalu langsung bekerja itu lebih banyak memang di dunia sekretaris Pak. Banyak pindah haluannya Pak. Jadi nggak selesai ini, yang ini pindah, udah pindah lagi gitu. Jadi 2 kali pindah, terus tapi akhirannya pun kerjanya sebagai sekretaris. Terus sekarang jadi tukang masak. Jadi nggak ada yang nyambung gitu Pak. Ya itu menurut saya sih perjalanan buat pribadi saya. Saya pribadi bahwa itu perjalanan bahwa ya kita tuh ternyata Allah mampukan ya. Allah tempatkan kita di mana kita dimampukan, Allah tempatkan di mana kita dimampukan. Jadi ya sudah banyak yang dialamin Pak. Baik, Masya Allah. Lalu masa pencarian tanda Islam itu berapa lama sampai kemudian? Kurang lebih mungkin 1 tahun ya Pak. 1 tahun. 1 tahun, terus kemudian saya tersadar bahwa saya memang membutuhkan agama ini, dan ya teman saya bilang gak gampang loh masuk Islam kayak gue deh, dia bilang gitu kan. Harus berjilbab dan sebagainya. Tapi ternyata semakin di mana di situ ada seperti sulit sekali gitu ya, saya makin penasaran juga. Ini sebenarnya gimana sih gitu. Ya ternyata Masya Allah banget gitu, banyak banget kebaikan-kebaikan. Memang
memang kelihatannya seperti aturan ya, di dalam Islam itu kan banyak sekali aturan ya. Hmm. Tapi ternyata aturan-aturan tersebut tuh senantiasa membawa kita kepada kebaikan, senantiasa membawa kita kepada mendekatkan kita ya, paling nggak Pak ya, ke niat kita ya, bahwa kita di dunia ini pengennya juga sama-sama di surga. Jadi eh, jelas gitu, apa yang kita kerjakan, insya Allah itu yang kita dapatkan. Jadi kalaupun ada aturan-aturan di dalam Islam, itu aturan-aturan tersebut itu senantiasa mendekatkan kita kepada kebaikan, senantiasa membawa kita supaya kita semakin lurus, semakin jalannya tuh semakin lurus menuju kepada Allah, menuju kepada surga itu sih. Ya. Kemudian sampai kesimpulan bersyahadat begitu ya. Ya betul Pak. Kemudian disegerakanlah waktu itu syahadatnya. Kemudian saya memeluk Di mana, Islam. Mbak? Ada di rumah salah seorang sahabat saya yang memang tempat saya nanya-nanya ke beliau juga. Kemudian bersyahadat. Setelah bersyahadat, alhamdulillah kurang lebih mungkin hampir 1 tahun kemudian saya pun menikah. Karena di dalam Islam itu juga menikah menyempurnakan sebagian dari iman ya. Dan Masya Allah banyak sekali keutamaan dari menikah. Waktu itu akhirnya saya memutuskan menikah setelah 11 tahun juga sendiri. Jadi sekarang saya punya seorang suami dan 4 orang anak. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, Mbak Ica. Amin ya. Lantas tantangannya apa, Mbak Ica, setelah bersyahadat dalam perjalanan? Tantangannya tentunya datang dari keluarga sudah pasti ya Pak. Karena tidak ada satu orang tua pun yang bermimpi akan berbeda agama kan dengan anaknya. Jadi sudah pasti tantangan terbesar itu lahir dari keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besar. Itu sudah pasti karena juga tadi seperti saya bilang di awal, saya punya keluarga satu turunan tuh tidak ada yang beragama Islam. Jadi pada saat saya masuk Islam, tentunya keluarga besar apalagi ya sangat menentang. Dan lagi juga opa saya itu salah satu pendeta yang lumayan terkenal gitu ya di Minahasa. Jadi bagi orang tua tentunya tidak ada yang bermimpi gitu ya bahwa seorang anaknya pun akan pindah agama. Nah, tentunya waktu itu saya mendapat pelajaran penting dari seorang guru bahwa tidak ada satu alasan pun untuk kita menentang, maksudnya untuk kita bersitegang ya dengan orang tua, karena bagaimanapun orang tua kita tetap memohon ridhonya untuk masuk ke surga. Jadi waktu itu saya banyak pilih diam, menjauh sejenak dari orang tua karena memang bersitegang terus sampai apalagi pada saat cucu-cucunya ya, istilahnya pada saat anak-anak saya yang masuk Islam, itu lebih lagi orang tua lebih lagi ini ya menentangnya, keluarga juga. Ya boleh dibilang dari 100% yang mungkin yang sisa yang masih mau berhubungan saya dengan saya tinggal 1-2 orang ya kalau dari keluarga besar dan teman-teman gitu ya. Karena memang mungkin juga sudah beda pembahasan, beda ya berbeda dalam banyak hal gitu ya Pak, dan yang pasti tidak disenangi gitu ya saat ada keluarga yang pindah agama. Saya pun memaklumkan, saya pun tidak lantas ya, kalau ada acara keluarga saya tetap berusaha untuk hadir walaupun mungkin tidak disenangi gitu ya. Tapi kita dalam Islam tetap harus menunjukkan kebaikan. Itu yang diajarkan oleh guru saya, bahwa Islam itu bukan di mulut, bukan juga di buku, tapi di perlakuan kita, tapi di perilaku kita, tapi di keseharian kita. Bagaimana kita menunjukkan Islam itu adalah yang lebih baik gitu daripada kita hanya bisa sampaikan di mulut atau kita hanya baca, kita tidak bisa menyampaikannya. Itu pesan dari salah seorang guru, dan ternyata memang juga ada di Al-Quran ya Pak, bahwa apa yang kita pelajari itu sebaik-baiknya adalah kita amalkan juga gitu kan.